pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah, saya sebagai Wakil Ketua 3, KPU. Papeda News TV.com, pantau pemberitaan daerah tajam, aktual, terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah, saya sebagai Wakil Ketua 3, Dapil Puncak Jaya, melihat akhir-akhir ini perkembangan situasi yang sedang terjadi hari ini, lebih khusus untuk Puncak Jaya, selalu saja terjadi gesekan dan konflik, dan semua proses demokrasi yang kami sudah lalui, baik pilkada gubernur dan pilkada bupati yang kami sudah lalui sampai hari ini. Untuk pilkada Puncak Jaya, Bupati Puncak Jaya sampai hari ini belum ada yang siapa yang terpilihnya bupati dan wakil bupati, itu belum dinyatakan kepada publik bahwa inilah bupati kami dan wakil bupati terpilih, karena sampai hari ini masih dalam upaya hukum. Paslon nomor 2 sedang lakukan di Mahkamah Konstitusi dengan apa yang MK perintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi serta KPU daerah, diperintahkan untuk penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang. Ketegangan di Puncak Jaya pasca pilkada, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Tengah serukan perdamaian adat dan negosiasi. Papedanews.com. Puncak Jaya, situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya masih memanas pasca pemilihan kepala daerah, dengan meningkatnya gesekan dan konflik di tengah masyarakat. Hingga saat ini, hasil resmi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya masih belum diumumkan, sementara proses hukum masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, untuk melakukan penghitungan ulang atau rekapitulasi suara. Namun, ketidakpastian ini telah memicu ketegangan di berbagai lapisan masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Tengah, Bekis Sonikogoya, Eskem, MKP, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang. Ia menyoroti dampak konflik yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga sosial, dengan banyak warga yang terpaksa mengungsi ke Jayapura, Nabire, dan Wamena akibat meningkatnya aksi kekerasan dan pembakaran rumah. Kami melihat bahwa situasi ini semakin mengkhawatirkan. Rumah-rumah warga yang kosong akibat pengungsian menjadi sasaran pembakaran yang terjadi hampir setiap malam. Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa pelaku di balik kejadian ini, ujar Bekis Sonikogoya dalam pernyataannya. Upaya untuk bagaimana menegakkan stabilitas keamanan sudah lakukan. Akhir-akhir ini saya lihat semua peralatan alat tajam dan anak panah semua disita dari rumah ke rumah, upaya ini sudah berjalan. Jadi saya sangat apresiasi apa yang upaya dilakukan oleh pemerintah Puncak Jaya bersama Forkopimda dan semua pihak. Namun kami belum tahu siapa pelakunya. Setiap malam atau sore mereka bakar-bakar rumah. Entah itu pihak korban atau pelakunya dari pasangan nomor 1 atau 2, kami tidak tahu pelaku. Setiap malam itu mereka bakar-bakar rumah karena orang-orang yang pemilik rumah sementara ini pengungsi lari ke Jayapura, ke Nabire, ke Wamena, dan juga pengungsi sudah lari keluar. Kemudian rumah-rumah ini hari ini kosong. Kesempatan itu kami tidak tahu mereka bakal serang. Pendukung nomor 1, pendukung nomor 2, rumah di mana ada kosong mereka bakar-bakar. Ini memancing emosi. Ini yang menimbulkan masalah itu dengan cara-cara ini. Ia menekankan bahwa penyebab utama ketegangan ini bukan hanya hasil pemilihan bupati, tetapi juga persaingan di tingkat kepala kampung. Perbedaan dukungan terhadap pasangan calon tertentu memicu ketidakpuasan dan berujung pada pertikaian antar kelompok masyarakat. Sebagai upaya penyelesaian konflik, Bekis Sonikogoya mengajak semua pihak untuk mengedepankan pendekatan adat dalam negosiasi dan rekonsiliasi. Ia menekankan pentingnya menghadirkan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan dari pihak korban maupun kedua pasangan calon untuk duduk bersama mencari solusi damai. Kita harus menjadi fasilitator yang baik dalam menyelesaikan konflik ini. Semua tokoh-tokoh harus hadir dan duduk bersama dengan pihak korban, baik dari pendukung pasangan nomor 1 maupun 2.
Negosiasi harus dilakukan secara terbuka, dengan pendekatan budaya yang kita miliki, tegasnya. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemerintah dalam menyiapkan anggaran khusus untuk proses rekonsiliasi ini. Menurutnya, tahapan-tahapan perdamaian adat harus dilakukan dengan cermat, mulai dari pertemuan awal, pembicaraan dengan pihak korban, hingga penyelesaian yang disepakati bersama. Masalah utama yang harus diselesaikan hari ini ada dua. Pertama, kepastian bagi pihak korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Kedua, terkait pergantian kepala kampung yang menjadi sumber ketegangan. Siapapun yang menang harus menyatakan sikap dengan tegas bahwa kepala kampung tidak akan diganti secara sepihak, tambahnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah dan akademisi, harus terlibat aktif dalam proses ini. Semua pihak perlu bersatu untuk membangun komunikasi dengan korban dan melakukan pendekatan berbasis budaya agar solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Pimpinan gereja dengan pemerintah bersatu bagaimana atur dengan solusi, yaitu negosiasi dengan pihak korban. Duduk bersama-sama bagaimana dari hati ke hati, bagaimana atur perdamaian ini harus dengan secara adat. Jadi dengan budaya dan adat ini, orang tua kami, nenek moyang kami, dengan orang suku begini mereka sudah lakukan budaya perdamaian adat ini. Jadi solusi yang sekarang ini lakukan dengan upaya itu. Jadi pemerintah bagaimana menjadi fasilitator dan semua tokoh-tokoh hadir, kemudian panggil dengan pihak korban, baik paslon nomor 1 dan 2, kemudian bagaimana duduk bersama, terus cari solusi seperti apa. Negosiasi yang bagaimana itu harus dilakukan. Supaya pemerintah bagaimana siapkan anggaran dan juga bagaimana budaya kita orang Dan ini, bagaimana bela doli, perdamaian adat ini, tahapan-tahapan harus dilakukan sampai selesai. Jadi ada masalah Puncak Jaya hari ini, satu, itu pihak korban. Kedua, itu masalah tidak mau ganti jabatan kepala desa. Itu yang terjadi hari ini. Maka itu, siapapun menang harus menyatakan sikap, harus jelas bahwa jika saya menang, maka kepala kampung itu tidak akan ganti. Harus sampaikan itu kepada masyarakat. Kedua, pemerintah dan masyarakat dan semua tokoh-tokoh seluruh stakeholder bagaimana duduk dan bagaimana bicarakan, kemudian negosiasi dengan pihak-pihak korban. Itu upaya perdamaian adat. Terkait situasi keamanan, Bekis Sony Kogoya menegaskan bahwa langkah-langkah pengamanan oleh aparat kepolisian dan TNI tetap diperlukan untuk meredam potensi kekerasan. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya keamanan tidak boleh menjadi satu-satunya cara penyelesaian masalah, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan persuasif dan negosiasi dengan pihak korban. Keamanan memang tugas dari aparat, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat harus bergerak bersama. Jika tidak ada negosiasi dan komunikasi yang baik, konflik ini tidak akan selesai. Upaya penyelesaian harus dilakukan segera, tanpa menunggu keputusan dari pasangan calon tertentu, lanjutnya. Ia juga menyinggung keberadaan provokator-provokator yang masih berupaya memperkeruh suasana. Menurutnya, aparat keamanan perlu mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap aktor-aktor intelektual maupun kelompok-kelompok yang sengaja menciptakan konflik. Provokator-provokator ini harus segera ditangani. Pihak keamanan pasti memiliki data mengenai siapa saja yang selama ini memprovokasi masyarakat untuk melakukan pembakaran rumah dan menciptakan gesekan. Mereka harus diperiksa dan diproses secara hukum, tegasnya. Sebagai penutup, Bekis Sony Kogoya berharap agar siapapun yang terpilih sebagai bupati nantinya dapat merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, demi membangun Puncak Jaya yang lebih baik. Siapapun yang menang harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan berpihak kepada masyarakat. Tidak boleh ada kelompok-kelompok yang dikesampingkan. Semua harus bersatu untuk membangun Puncak Jaya yang damai dan sejahtera. Jangan lagi ada stigma bahwa Puncak Jaya adalah daerah konflik. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa bersatu dan maju bersama, pungkasnya. Ya, harapan kami ke depan, kemudian setelah perdamaian ini sudah dilakukan, dan siapapun yang terpilih bupati adalah bupati untuk masyarakat Puncak Jaya dan untuk kepentingan daerah Puncak Jaya, dan mereka membangun dari seluruh aspek, yaitu pembangunan, pendidikan, kesehatan, semua stabil jalan. Supaya Puncak Jaya itu
jangan selalu orang berpikir bahwa Puncak itu daerah merah, daerah konflik, tapi ketika siapapun naik, dia rangkul semua, entah itu lawan atau tim, semua rangkul dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Bagaimana berpikir untuk pembangunan daerah, bagaimana kolaborasi dengan semua pihak supaya bagi ASN, biar lawan semua harus rangkul, kemudian kepala kampung yang lawan semua harus masukkan, semua bergabung jadi satu, bagaimana untuk membangun Puncak Jaya dengan memiliki rasa kebersamaan itu. Jadi tidak bisa kamu kelompok ini, kamu mendukung ini, mendukung, tapi siapapun jadi pemimpin, dia memiliki jiwa kebapahan dan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana untuk merangkul semua. Kalau Izin Pak, berarti ini kami bisa simpulkan ini masih ada provokator-provokator yang di luar sana yang bikin situasi ini masih tambah memanas Bapak ya. Iya. Mungkin saran dari kami Pak, atau bagaimana caranya nih provokator ini mungkin bisa dicari tahu atau bagaimana Pak supaya tidak bisa timbulkan masalah lagi tuh Pak. Ya, memang dan hari ini kita lihat yang terjadi konflik, bakar-bakar rumah, kemudian yang provokasi kepada masyarakat untuk terjadi gesekan ini kan aktor-aktornya ada. Ya. Baik aktor-aktornya mungkin dari intelektual atau mungkin kelompok-kelompok yang tertentu ada. Jadi bagian itu pasti akan pihak keamanan, mereka punya ada data, mereka punya catatan khusus ada, dan mereka itu siapa aktornya, siapa yang selama ini provokasi ke masyarakat untuk bakar rumah, untuk konflik, pasti akan diinterogasi dan akan ditangkap. Ya, jadi tidak ada ampun-ampun. Jadi mereka boleh dengan emosi lakukannya, tapi ya secara aturan. Muhammad Irfan, papedanyustv.com melaporkan.